Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pengawas UKIN Ujian Kinerja PPG tahap 1 atau piloting 1. Perkenalkan, nama saya Wildan Abdullah Firdaus MPD dengan NIM 24021144732G. Kali ini saya akan memulai pembelajaran dengan pembelajaran menggunakan pendekatan deep learning dengan materi transformasi atau alih wahana cerpen terhadap atau pengubahan cerpen pada puisi. Oleh karena itu, mudah-mudahan pembelajarannya berjalan lancar dan tanpa kendala atau hambatan apapun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman semua, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia, untuk kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, kali ini materinya kita belajar tentang mengalihwahanakan pesan atau ide pokok cerpen pada bentuk puisi ya. Dan sebelumnya kita juga sudah mempelajari materi-materi unsur pembangun puisi. Nah, tapi sebelumnya saya absen dulu ya. Abdul Rahim sakit. Agung, Atika ada. Bunga, Cahaya, Dinda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya unsur pembangun puisi ya. Dan selain unsur pembangun puisi ada juga yang namanya kali ini adalah mengubah cerpen ke dalam bentuk puisi. Maaf. Ini materinya ya, ini materinya. Oh iya, sorry. Oke, ini materinya untuk kali ini dan kita akan nanti dibagi ke dalam beberapa kelompok dan diberikan per kelompoknya itu satu cerpen untuk didiskusikan ya, pesannya apa, temanya apa, dan kata yang identik dengan pesan atau tema atau ide pokok cerpen itu dikumpulkan per katanya. Ya, oke. Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah satu, kita harus mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Pertama, ada pesan, dua saja, judul tidak perlu. Pesan dan juga ya, kemudian ada ide pokok. Ide pokok. Pertama, yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah membuat puisi yang terinspirasi dari cerpen. Kalau misalkan kita kan seumur hidup ya, pasti ada yang menemani, setiap fase dalam hidup itu pasti ada lagu ya. Lagu yang menghiasi gitu, dan itu tidak akan terlupakan lagu. Nah, Pak, ada yang bertanya mungkin,
kegunaan atau manfaat dari kegiatan seperti ini apa sih Pak? Manfaatnya ada beberapa ya, ini sangat bagus ya. Yang pertama, mempertajam pikiran atau nalar kritis ya, karena dibantu dengan konsep hot study ya. Konsep hot itu adalah konsep yang menuntut kita untuk berpikir secara kritis, memaksimalkan isi pikiran kita untuk mengembangkan kata demi kata yang telah dikumpulkan. Nah, jadi manfaat yang pertama, mempertajam pikiran atau nalar kritis. Yang kedua, melatih ekspresi diri karena kita mengembangkan kata demi kata itu dengan perasaan ya, dengan perasaan. Bagaimana bagusnya ini, itu kan pembawaan perasaan seperti. Silahkan langsung berkumpul, ditulis dulu atau langsung berkumpul saja? Langsung berkumpul saja lah ya. Oke. Oke, silakan. Oke. Sembari duduk bersama kelompoknya, kita persiapan untuk mengamati apa yang dimaksud dengan pendekatan atau konsep pembuatan puisi dengan teknik random diksi. Jadi nama teknik pembuatan puisi adalah random diksi. Kita bisa lihat sama-sama ke depan. Mana sih? Kebaca ya? Kebaca. Materi pembelajaran tadi sudah disampaikan, menemukan tema dan pesan dalam cerpen yang menginspirasi pengubahan puisi. Ini materi pembelajarannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi tema dan pesan dalam cerpen. Yang kedua, membuat puisi dari tema dan pesan pada cerpen, serta mendemonstrasikannya atau membacakannya puisi yang telah dibuat kelompok. Jadi nanti perwakilan kelompok yang kalau misalkan kelompoknya sudah jadi ini puisinya dibacakan di depan. Dengan teknik penjiwaan disesuaikan dengan suasana makna puisinya. Oke? Paham ya? Alright. Nah ini dia. Jadi kita ke cerpen dulu. Ada tiga judul cerpen yang berbeda ya. Saya akan berikan. Jadi ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 6. Ada 6 kelompok, tapi boleh kelompok mengambil judul cerpen yang sama. Ya. Oke, ini ada 3 judul cerpen. Per kelompok boleh pilih mana saja. Yang penting bisa dikira-kirakan, wah ini kayaknya relate dengan kehidupan saya. Kalaupun dibuat jadi puisi, itu akan mudah sekali. Nah ya, boleh silakan dipilih. Judulnya yang pertama ada Cinta di Perpustakaan. Yang kedua ada cerpen berjudul Kesempatan Kedua. Yang ketiga, yang terakhir ada Pilihan Terbaik. Kesempatan kedua. Yang Cinta di Perpustakaan itu memang suasananya romansa, romance ya. Jadi siapa yang mau silakan. Kelompok 1 mana? Mau yang mana? Yang pertama ya, yang kesempatan kedua ini adalah terkait dengan yang judulnya Kesempatan Kedua. Ini memang ceritanya tentang pendidikan. Jadi siswa mengejar cita-citanya, mengusahakan cita-citanya. Jadi dengan kesempatan yang diberikan oleh indikator orang lain gitu. Yang ketiga, yang terakhir itu ada Pilihan Terbaik. Kalau pilihan terbaik itu tentang pilihan terbaik itu, ntar dulu saya lupa ya. Pilihan terbaik juga ini ya, tentang pendidikan. Maksudnya detailnya saya kurang tahu ya, karena ini identik sama aja dengan yang yang pertama tadi, Kesempatan Kedua. Pilihan terbaik itu adalah, kalau nggak salah itu tentang penjurusan. Jadi silakan kalian mau pilih yang mana, dikira-kirakan dulu aja. Karena kalau baca kan terlanjur ngambil.
baca, kalau nggak seneng, aneh kan, ngambil lagi, lama lagi meren ya. Jadi iya harus dikira-kirakan dulu aja mau ngambil yang mana. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? 1, 2. 1 mau apa? Mau Pertama, yakin ya? 2 apa? Cinta diperpustakaan. Silakan. Ini cerpennya. Kita second choice, Pak. Apa? Second choice. Pilihan kesempatan kedua. Pilihan kedua. Kesempatan kedua. Ya. Oke, ini. Mau cerpen yang mana? Ada pilihan terbaik, ada cinta di perpustakaan, ada kesempatan kedua. Cinta di perpustakaan ya? Oh, enggak, itu paling sedikit. Apa? Cinta di cinta di perpustakaan. Silakan. Apa? Pilihan terbaik boleh. Ini langka ya, belum berapa sedikit loh. Tapi kalau kita membaca itu bukan diukur dari sedikit atau banyaknya, yang pasti pesannya itu apa dalam cerita itu apa? Kesempatan second choice. Oke, baik. Oke, perhatikan teman-teman. Ketika kalian per kelompoknya sudah dibagi cerpennya ya, ada yang mengambil pilihan terbaik, ada yang mengambil cinta di perpustakaan, ada yang mengambil kesempatan kedua. Oke, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kalian silakan secara pribadi ya, individu, baca cerpen itu secara utuh. Baca secara utuh supaya kita bisa memahami apa isi pesan atau amanat dalam cerpen itu, untuk kemudian kalian pribadi secara individu juga tahu per individu dari kelompok masing-masing akan menyumbangkan kata apa yang relate atau berkorelasi dengan pesan dalam cerpen itu, untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah puisi. Paham ya? Oke, silakan membaca cerpen bersama-sama yang telah ditentukan. Ini nanti ada yang presentasi ya, ketika sudah baca, paham, ada yang dia presentasi. Sambil berdiskusi, sambil membaca ya, sambil membaca lembar kerja, silakan lihat dulu ke sini. Di sini ada lembar kerja kelompok ya. Lihat, ini isi nama kelompoknya, boleh nama kelompok apa saja. Mau satu doang Pak, kata kita kelompok satu doang, atau kelompok yang identik berciri khas boleh tulis aja. Terus kemudian di sini tulis nama-nama kelompoknya. Tulis nama-nama kelompok siapa aja. Terus ini analisis, instrumen analisis terkait cerpen. Nanti tema cerpennya apa. Dan nanti bagi-bagi tugas, ada yang nulis, ada yang diskusi, membaca, terus mengumpulkan kata ya. Tokoh dan penokohannya siapa? Penokohannya bagaimana? Latarnya di mana? Sebutkan saja. Alurnya bagaimana? Maju, campuran, atau flashback, atau mundur. 5. Sudut pandang. Sudut pandangnya sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, atau orang pertama pelaku sampingan ya. Itu harus detail, diteliti. Amanat, nah ini paling penting. Amanat ini akan menjadi semacam dasar kita dalam menyusun atau membuat puisi ya. Karena dengan amanat ini kita akan mengumpulkan kata-kata yang mewakili pesan dari cerpen ini. Paham ya? Nah yang kedua, lembar keduanya coba lihat. Lembar keduanya coba lihat. Teknik membuat puisi yang terinspirasi dari cerpen terintegrasi HOTS ya. Kata-kata yang dikumpulkan silakan tuliskan di sini. Mau satu kata atau frasa, 2 kata misalkan. Boleh ya. Kumpulkan di sini kata-katanya. Kalau bagusnya sih efektifnya 1 atau 2 kata ya, jangan 1 kalimat gitu. Nanti setelah itu di sini tuliskan secara utuh puisinya yang sudah di
revisi berulang-ulang di kertas tulisan, di buku catatan ya. Dan ngerjainnya puisi itu dikembangkannya di buku dulu. Kalau misalkan banyak coretan di buku, baru pindahkan ke sini kalau udah bagus ya. Paham ya? Oke, tahap pertama atau langkah pertama kita membaca cerpen bersama-sama yang telah ditentukan. Silakan dibaca dulu. Sudah? Bagi-bagi tugas ya, yang nulis siapa. Puisinya minimal 2 bait ya. Puisinya minimal 2 bait. Oke, dengan rima yang menarik pokoknya, semenarik mungkin rimanya. Iya, protagonis, tirtagonis atau antagonis silakan dituliskan saja. Sesuai perintah ya. Temanya gimana maksudnya? Temanya tentang apa? Tentang romansa, percintaan atau pendidikan atau apa? Iya, jadi silakan. Romansa percintaan. Iya, percintaan aja, percintaan. Percintaan aja. Pak, kata-katanya kita banyak banget. Kata-kata yang kita ambil. Kata-kata nggak apa-apa, bagus tuh. Jadi banyak. Tuangkan aja semuanya. Banyak. Udah. Apa coba? Itu misalnya Rian sama Sumaya itu misalkan terus ketemu si Rian, Maya itu suka sama si Rian, terus Rian juga ternyata suka sama si Maya dan lama, terus mereka pacaran. Rian itu pendiam gitu ya. Iya. Menurutnya apa? Itu adalah iya pesan yang bisa apa diambil positifnya gitu amanat itu. Tadi Enggak dong. Lihat dulu, kita fokus dulu pada lembar pertama ini ya. Tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat ya. Nah nanti amanat itu penting harus benar-benar spesifik. Nah amanat itu harus benar-benar spesifik. Amanat itu apa sih Pak? Amanat adalah hal-hal yang dapat mengubah pola pikir atau pandangan kita ke arah positif. Harus positif, jangan negatif kalau amanat itu. Pengajaran atau pelajaran yang bisa diambil amanat itu ya. Saya kasih waktu 10 menit ya menuju akhir membaca. Ya. Iya, membaca. Ketika sudah 10 menit baru kalian tuliskan langsung analisis cerpennya, ya. Apa? ini kan amanat. Kalau amanat tentang percintaan itu gimana? Ini unsurnya kecinta-cintaan gitu ya. Iya. Dari belajar tuh langsung ke cinta. Iya. Gimana Pak? Loh, amanat itu apa? Coba amanat dulu kita harus tahu apa? Pesan dari puisi ini. dari pengarang untuk pembaca. Pesan seperti apa? Yang negatif atau positif? Pasti positif ya. Yang pasti positif artinya ada pembelajaran di dalam cerita ini atau pelajaran yang bisa kita ambil atau pengajaran yang bisa diambil. Apa kira-kira? Baik amanat tersurat maupun tersirat. Tersurat itu yang ada di sini maupun tersirat yang mengindikasikan tidak diucapkan di sini tapi kita paham maksudnya. Contoh misal, kalau satu-satunya amanat yang bisa diambil adalah bahwa cinta itu atau suasana jatuh cinta itu dapat memotivasi kita untuk belajar, semangat kan? Bisa kan? Oh iya Ya, bisa memotivasi kita untuk lebih giat belajar atau semangat belajar. Yang mana? Judulnya? Kesempatan kedua. Kesempatan. Terima kasih. Lagi? Udah. Ada yang butuh bacaan lagi? Mau satu Siapa? Judulnya? ada Perpustakaan. ada perpustakaan di cinta. Ini satu kamu suka.
Apa judulnya? Kertasnya? Bacaannya mau lagi? Cukup. Iya. Dibawa dulu sampai pada tahap presentasi. Nanti yang presentasi itu puisinya aja atau gimana? Nanti gini ya, yang presentasi itu 2 tahap. Yang pertama di tempat duduknya masing-masing sambil berdiri hanya membacakan hasil diskusinya terkait analisis cerpen. Yang kedua, yang terakhir baca puisi sekaligus menuliskan beberapa kata yang sudah dikumpulkan di depan. Ya, paham ya? Paham. Oke, ini alurnya ya. Ini alur pembelajaran atau alur diskusi. Jadi kalian kalau misalkan ini untuk apa atau habis ini ngapain, ya, kalian harus bisa melihat ke layar monitor. Ini coret-coret. Ditandai ya, bukan coret-coret, ditandai boleh. Iya, iya. Pakai stabilo kalau ada mah. Ini gambarnya mau siapa? Iya, buat kalian nanti boleh dibawa pulang juga apa-apa. Ya, makanya silakan kelompok 1 mana? Kita dengarkan. Silakan bacakan. Iya, berdiri saja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain dengarkan ya. Temanya itu kebetulan tokoh dan penelitian saya adalah penulis dan saya adalah penulis. Katanya perpustakaan sekolah alumni Bandung sudut pandangnya orang tidak serba tahu. Oke, amanatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanatnya setiap sudut, setiap apa? Sudut. Maksudnya apa tuh? Setiap sudut itu sudut sekolah atau sudut ruangan? Sudut perpustakaan. Oh, karena cerita itu disebutkan di sudut baca ya, sudut tempat baca ya. Berarti terinspirasi dari kata sudut itu berarti. Boleh itu satu kata sudut untuk membuat puisi. Mana yang sudah siap? Karena waktu sudah sangat mepet ini. Selesai nggak selesai, waktunya habis. Silakan dipertanggungjawabkan. Oke. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perhatiannya terlebih dahulu. Di sini aku mau menjelaskan pesan dan amanat yang telah kita dapatkan setelah perjuangan kita membaca puisi tersebut. Ya, puisi kita adalah pilihan terbaik ya, cerpen kita pilihan terbaik, maksud saya cerpen. Oke, mungkin
aku akan nulis dulu pesan amanat puisinya. Teman-teman, di sini kita ada amanat, yaitu bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan keberhasilan bukan hanya soal hasil, tapi bagaimana cara kita mencapai keberhasilan tersebut. Jadi di sini kalau saya jelaskan lebih lanjut, keberhasilan itu bukan hanya pada saat kita dapat mendapatkannya, tapi juga proses cara kita mendapatkan keberhasilan tersebut. Kita juga menciptakan puisi. Sebelumnya aku tulis dulu ya kata-kata yang terkumpulnya itu. Rajin, mimpi, bersemangat, belajar, perjuangan. Oke. Baik teman-teman, di sini udah ada kata-kata yang terkumpulnya, sudah saya tulis. Dan dari kata-kata terkumpul ini telah kami ciptakan juga sebuah puisi yang sangat puitis dan juga dikerjakan bersama beberapa teman saya, yaitu Fauziah, Cahaya, dan Gisa. Sebelumnya terima kasih banget sudah membantu kita buat bikin puisi ini. Oke, baik teman-teman, di sini saya di depan kalian ingin membacakan puisi yang telah dibuat oleh kelompok Mantra. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Api semangat takkan pernah padam, walau ketidakmampuan selalu menghalangi. Tekad kuatmu yang tak pernah mati membuatmu berdiri dengan percaya diri. Berbagai rintangan telah kau lalui, hingga kau tidak mengenal rasa lelah. Seluruh lelahmu terbayarkan, hingga perjuanganmu mengantarkan ke depan pintu gerbang keberhasilan. Oke, baik, terima kasih untuk kelas 11-2. Untuk kelas 11-2 kali ini materi yang kita pelajari adalah terkait dengan pembuatan puisi. Alhamdulillah banyak sekali ya makna yang bisa kita dapatkan, dan sekali lagi saya tekankan bahwa proses pembuatan puisi yang terinspirasi dari cerpen itu memiliki manfaat, diantaranya mengembangkan ekspresi diri atau mengembangkan kepercayaan diri, karena dibarengi dengan social emotional learning. Karena kan kita mengembangkan kata demi kata tadi itu dibarengi dengan feeling atau rasa ya, di samping kita kritis terhadap cerita yang kita baca gitu. Akhirnya terciptalah kata-kata yang kita kumpulkan, dan kata-kata itu kita menggunakan cara emosional kita untuk mengembangkannya. Jadi itu sangat penting sekali. Satu, mencerdaskan kecerdasan emosional. Yang kedua, mempertajam pemikiran atau mempertajam kritik. Itu saja. Dan tadi terima kasih kepada perwakilan setiap kelompok yang sudah presentasi ke depan ya. Saya mau memberi pesan bahwa setiap orang punya puisinya masing-masing ya. Jangan pernah bilang bahwa kami atau saya pribadi tidak punya atau tidak bisa buat puisi atau tidak bisa baca puisi. Semua manusia ya, semua makhluk hidup yang berakal itu punya lagu yang merdu ya masing-masing, dan punya puisi yang indah masing-masing juga. Ya, jangan merendahkan karya orang lain ya, karena dasarnya semua manusia, semua makhluk hidup punya karyanya sendiri, hanya saja tidak dipublikasikan. Maka dari itu kita sebagai pelajar terus semangat ya, terkhusus dalam pengembangan potensi akademik ini. Pelajaran apapun yang kita sukai kita kejar terus ya. Jangan lupa pertajam pikiran kita, jangan lupa perkuat kecerdasan emosional kita,
dengan cara membaca sebanyak mungkin dan menambah wawasan atau pemahaman sebanyak ini. Pelajaran selanjutnya nanti kita akan masuk ke pada tahap drama ya, di mana drama itu nanti kita akan dibuat penampilannya sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Ya, oke, terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih kelas 11. Mohon maaf atas kesalahannya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat.